Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi, Gunung Lawu, mantep ya. Hari ini saya mau ke bawah. Jadi saya mau ke bawah tapi bingung ini jalannya mana ini. Gini ya teman-teman, bayangin aja. Ini ada sebuah kejadian. Ada orang yang kerja jadi kuli bangunan. Dia memasang pondasi. Nah, kemudian pada saat pemasangan pondasi, beliau ini didatangi oleh sosok kakek-kakek mengingatkan, tolong lubang itu jangan ditutupi, jangan dibuntu. Nah, setelah mengingatkan seperti itu, kakek ini menghilang, nggak tahu siapa sosoknya, siapa namanya, orang mana juga nggak tahu. Sampai akhirnya begitu sore hari, saat si bapak ini mau pulang, ternyata lupa. Padahal tadi sudah diingatkan sama si kakek toh. Beliau ini lupa, tidak membuka atau tidak kembali menarik tutup lubang itu tadi. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kejadian ganjil. Sesampainya di rumah, ternyata salah satu keluarganya yang masih di bawah umur ini mengalami gimana ya, kerasukan atau gimana. Kalau orang Jawa ini bilangnya mecicil. Mecicil itu gimana ya? Jadi dia itu kejang-kejang terus meronta sambil menangis, matanya melotot. Nah, itu semalaman kejadian itu terjadi seperti itu. Sampai akhirnya saat itu terjadi, kembali sosok kakek-kakek ini tadi mendatangi beliau ini ke rumah, kembali mengingatkan. Kemudian setelah diingatkan lagi, orang ini bingung, apa yang harus saya lakukan? Sampai akhirnya sosok kakek misterius ini tadi mengatakan bahwa harus datang ke lokasi dengan mendatangi orang dulu dengan rumah terdekat. Maksudnya sebelum ke lokasi sini, beliau ini diminta untuk minta tolong ke orang terdekat sini. Nah, sebelum saya lanjutkan ceritanya, ini saya mau turun dulu ya teman-teman. Ini lokasinya kayak gini banget ya. Ya Allah, assalamualaikum. Nih teman-teman, saya sudah berada di tengah sungai. Ya toh. Sungainya semakin ke bawah nggak kelihatan karena ketutup sama semak yang cukup tinggi. Mungkin teman-teman dari sini bisa melihat ya, satu titik lubang di sebelah kiri jembatan. Itulah titik yang dimaksud. Jadi singkat cerita, dulu pernah ada kejadian pada saat renovasi jembatan ini ya teman-teman. Saat renovasi jembatan ini dulu ada salah seorang pekerja mengalami kejadian ganjil. Sebenarnya orang itu sudah diperingatkan sih untuk hati-hati. Tapi ya yang namanya orang lupa, sampai akhirnya terjadilah seperti yang saya ceritakan tadi ya teman-teman. Nah, begitu beliau ini sudah minta tolong kepada orang yang punya rumah di sini, namanya Mbah Mangun dan Mbah Manis. Sampai akhirnya pagi-pagi buta, pagi-pagi banget orang itu ke sini. Jadi beliau kembalinya ke sini ini di luar jam kerja. Biasanya orang kerja kan mulainya sekitar jam 8 pagi toh. Kemudian beliau ini kesininya mungkin sebelum subuh malah. Pokoknya pagi-pagi banget beliau ke sini buru-buru. Dengan arahan dari Mbah Mangun tadi, orang yang rumahnya dekat dari sini. Kemudian beliau ini diminta untuk kembali membuka pondasi yang menutup lubang ini di sebelah sini. Jadi begini ya teman-teman. Mungkin kalau kita melihat dengan mata telanjang, lubang yang ada di depan kita ini hanyalah lubang biasa ya. Mungkin hanya sekedar emposan dari resapan air dari atas. Tapi untuk orang yang tahu, itu adalah pintu, yaitu pintu masuk rumahnya sosok ular. Saya nggak tahu apakah siluman ular atau bagaimana. Yang jelas di situ ada sosok ularnya. Kalau untuk ularnya ini pendek sih, tapi gede banget. Kemarin dikasih saya gambaran. Jadi saking gedenya dan pendeknya, ular ini nggak kelihatan
sama antara ekor dan kepalanya ini nggak kelihatan banget. Mungkin ular kendang atau gimana ya. Yang jelas di situ. Nah, setelah kejadian cucunya tadi mencicil atau kejang-kejang dan menangis nggak jelas, sampai akhirnya beliau ini membongkar lagi dan kembali dikasih lubang. Ini adalah kejadiannya. Oke teman-teman, coba kita mendekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini licin loh, ini jalannya ini berlumut, batunya berlumut. Mohon maaf kalau di dekat pancuran ini suara saya kurang jelas, karena memang saya nggak menggunakan mic eksternal. Nih. Oh ya. Oh, harinya kenceng banget ini. Mana licin? Pedih aku. Licin. Wah, udah ya teman-teman, saya naik lah. Agak ngeri ini karena jam piro lagi? Hampir jam setengah 6 sore, hampir maghrib. Saya tak naik dulu lah, udah nggak enak. Jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah sebaiknya kita lebih hati-hati. Jangan menganggap semuanya ini sepele. Ternyata lubang sekecil itu yang berada di sisi sungai itu adalah jalan gaib ya. Jangan gegabah untuk menutupnya, jangan ditutup. Ya, intinya kita harus saling menjaga, saling menghormati. Weh, Gunung Lawu makin sore makin indah ya. Subhanallah. Yang tadi kan belum ada awannya, sekarang udah ada awan gelap. Ya Allah, mantap. Untuk kedalaman jembatan ini kurang lebih sekitar 5 meter teman-teman. Nih saya kembali ke atas, sudah ke atas. Tadi kan saya pertama duduk di sana batu besar. Saya jalan ke sini. Ternyata di sini licin banget ya sini. Tadi saya sampai ke sini melihat lubangnya secara langsung. Dan ada informasi lagi di tengah sini katanya ada batu besar dan ada penunggunya. Sebentar ya. Ular, tadi bilangnya ular, tapi bukan ular pendek. Ularnya normal, gede, panjang. Batunya sebelah mana saya kurang paham. Oh, itu loh di tengah itu loh. No. Itu lurusnya pohon itu ada batu gede banget.
seandainya ini bersih, nggak ada semak-semak, ini sebenarnya bukit ke bawah serit, batunya tepat di atas bukit. Yeay, tepat di atas bukit. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Tetap dengan video-video yang real, apa adanya, tanpa settingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.